Baik, kali ini kita akan bahas tentang standarisasi dengan transformasi kurva normal standar. Kalau kemarin kita bahas tentang nilai kurva standar Z, sekarang bagaimana jika kita tidak mengetahui Z-nya? Yang kita ketahui adalah nilai variabelnya, misalkan X. X kita ketahui sebagai nilai variabel random ya. Oke, random. Sehingga bagaimana kita akan mentransformasi X ini menjadi Z. Oke, kita akan transformasi sehingga kita ketahui dari Z itu sama dengan X minus mu per tau. Oke. Apa itu X, apa itu mu, dan apa itu tau? Sini X itu tadi nilai variabel. Oke. Kemudian mu itu sebagai rata-rata distribusi. Oke, rata-rata. Kemudian di sini ya, tau sebagai deviasi standar. Nah, nilai Z di sini, inilah nilai Z yang sebelumnya kita bahas. Nilai Z di sini adalah nilai standar. Nilai standar baku. Oke. Selanjutnya, bagaimana bentuk kasusnya? Oke, bentuk kasusnya adalah seperti ini. Selanjutnya, ini ada kasus dari 100 orang yang berusia 45 sampai 65 tahun diketahui rata-rata kadar kolesterolnya adalah 220 mg/sen dengan standar deviasi 40 mg/sen. Tentukan jumlah jika seorang diambil dari kelompok itu, dari sini, yang memiliki kadar kolesterol A lebih dari 260 mg/sen, B kurang dari 90 mg/sen, C antara 180 sampai 280 mg/sen. Nah, dari sini apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui yang pertama adalah nih, rata-rata. Jadi pertama kita buat mu sama dengan 220 mg/sen. Kemudian apa lagi? Deviasi itu 40 mg/sen. Kemudian yang diketahui lagi adalah habis ya. 100 ya. N sama dengan 100 orang. Oke. N 100 orang. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah, karena kita mau mencari jumlah yang A dari 100 orang ini, berapa jumlah yang kolesterolnya itu lebih dari 260 mg. Nah, artinya pertama kita harus cari nilai Z terlebih dahulu. Nilai Z-nya sama dengan, jadi di sini kita cari nilai Z. Jadi ke sini nilai Z itu sama dengan X minus mu per tau, sama dengan X-nya, X ini adalah nih A, B, C. Ini yang nilai X-nya. X pertama untuk soal kasus A ya. X pertama adalah 260 minus mu-nya 220 per tau-nya 40 sama dengan
artinya berapa itu kalau di 240 ya, 40 per 40 sama dengan 1. Nah, kalau kita sudah dapat nilai Z nya 1, maka kita cari probabilitasnya. Langkah kedua, ini langkah pertama. Langkah kedua adalah P dalam kurung, lihat nih, lebih dari artinya kita buat Z lebih dari 1. Oke. Karena X nya ini lebih dari 1, XZ nya yang dimasukkan, sehingga kalau Z lebih dari 1, langkah pertama apa? Langkah pertama kita buat seperti biasa, kembali ke materi sebelumnya. Artinya kita lihat ini 0, ini kita anggap 1, lebih dari 1 artinya dari 1 ke kanan, dari 1 ke kanan, lebih dari 1 artinya. Oke, kita lihat di tabel berapa. Yang kita tahu dari tabel, yang kita dapat dari tabel adalah, di tabel hanya menyajikan dari kanan ke kiri, artinya di tabel hanya menyajikan yang ini, luas ini, luas yang ini. Sehingga untuk mendapatkan luas yang di sebelahnya, luas yang merah ini, kita harus mengurangkan 1 dikurang atau luas seluruhnya. Jadi P Z lebih besar dari 1, soalnya sama dengan P seluruhnya. Jadi dari tak hingga ke P seluruhnya, P dari minus tak hingga Z sampai tak hingga, min seluruhnya dari ujung sini ke ujung sana, dibagi atau dikurang, bukan dibagi, dikurangi dari sini ke sini. Di seluruhnya dikurang, jadi P dalam kurung boleh Z kurang dari 1, sehingga sama dengan kita tahu luas seluruhnya adalah 1 dikurang minus minus Z kurang dari 1. Kita cari 1 di tabel Z, mana 1 di tabel Z, shift 1, kita lihat 1,0 ya, karena nggak ada ya. Di 1,0 artinya di titik ini, di titik 1,0, di titik ini, nih 0,8413 kurang berapa tadi, 0,8413 sama dengan 1 minus 0,8413, 0,1587. Oke. Setelah dapat ini, kita belum terjawab soal ini karena yang ditanya adalah jumlah orangnya. Sehingga dari sini kita buat menjadi persen, artinya dikali 100%. Kali 100% artinya 15%. Oke. Boleh kita jadikan persen atau boleh kita langsung dikalikan. Jadi di sini ya, kita buat sini 1. Oke. Berapa jumlah orangnya? Artinya jadi jumlah yang lebih jumlah yang kolesterolnya lebih dari 260 mg% adalah, kita kalikan saja, 0,1587 dikali dengan jumlah orang yang kita teliti, artinya dikali dengan 100 orang, sama dengan
kalikan 15,87 orang. Karena orang itu nggak mungkin pakai koma, maka boleh kita bulatkan menjadi 16 orang. Oke, selanjutnya kita coba menjawab soal yang kedua. Bagaimana jika dia kurang dari 100? Atau kita jawab yang C ya, yang 2, yang B sama yang C. Yang C ini antara 180 ke 280. Kita tulis dulu diketahuinya. Tulis ulang. Mu sama dengan 220, kemudian taunya 40, kemudian n-nya itu 100, kemudian x-nya. X-nya di sini karena ada antara, artinya ada 1, ada 2. Artinya kita tulis X1 itu sama dengan 180, X2 sama dengan 280. Ini sampai ya, bukan kurang ya. Ini SD lah, sampai dengan. Oke, artinya ada 2X di sini. Bagaimana kita mengerjakan soal ini? Sama. Langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu yang namanya, kita cari terlebih dahulu, ini jawaban C ya, yang namanya nilai Z. Nilai Z 1 karena X1 itu sama dengan X1 minus mu per tau. Oke. X1 nya berapa? X1 nya 180. Artinya kita buat 180 minus mu nya mana? 220 per 40. Artinya sama dengan berapa ini? Minus 40 per 40 sama dengan minus 1. Itu Z1, dapat Z1. Kemudian Z2 sama, kita tulis dulu X2 minus mu per tau sama dengan X2 nya 280 minus mu nya 220 per 40. Betul ya, mohon dikoreksi ya. Oke, 60 per 40 sama dengan berapa itu? 6 per 4 1,5. Nah, Z1 dan Z2 nya sudah kita dapat, min 1 dan 1,5. Pada soal, oke, ini kita garis dulu. Pada soal kita lihat antara 180 dan 280. Artinya dia antara ini dan ini. Jadi P dalam kurung, kalau kita mau buat antara artinya 180 kecil dari X besar dari 180 dan kecil dari 280. X lebih besar dari 180 tapi lebih kecil dari 280. Ini hasilnya sama dengan, kita ubah menjadi Z. Menjadi Z artinya P dalam kurung Z1 nya berapa? X1 nya minus 1. Oke, Z2 1,5. Nah, kalau sudah begini kita tinggal kerjakan saja. Bagaimana caranya? Pertama kita buat kurva. Ini untuk mempermudah. Lagi-lagi mohon kurvanya dibuat. Oke, kita buat kurva. Ini kita anggap titik nolnya di sini. Oke. Nolnya. Minus 1. Oke, minus 1-nya kita anggap di sini. Minus 1 karena kiri 0 ya. Z-nya 1,5. 1,5 agak jauh dikit ya karena jarak 0 ke 1 segini. Artinya lebih kurang seginilah ya. 1,5. Z
antara ini dan ini, artinya dia di antaranya. Jadi daerah yang diarsir adalah antaranya. Hati-hati mengarsir daerah. Ini daerah yang dicari. Berapa luasnya? Luasnya adalah untuk mendapatkan luas ini yang kita ketahui di tabel adalah luas ke kiri semua. Artinya luas dari sini ke sini kita tahu, ke ujung kita tahu. Kemudian luas dari -1 ke sini juga kita tahu. Kalau yang ini kita tahu, yang ini juga kita tahu, artinya luas daerah sisa yang ini, luas daerah dari sini ke sini, ini luas ditanya, maksudnya luas dari sini ya, maksudnya luas yang ini ya, artinya luas dari ini ke ujung dikurang inilah luas yang dicari. Jadi P kita buat lagi yang ini ya, -1 Z 1,5 sama dengan P luas yang ini. Oke, artinya Z kurang dari kiri ya, kurang dari ya 1,5. Oke, dikurangi luas dari sini ke sini. Oke. Di minus P nih, PZ kurang dari ini 1. Ini ada dapat. Ini langsung kita lihat di tabel saja kalau sudah dapat rumusnya seperti ini. Di tabelnya 1,5 kita lihat 1,5 kita lihat 1,5 nya 0,9332. Oke, kita tulis ini 0,9332 minus, kita lihat yang di tabel minus ya, -1. Oke, -1 artinya ini -1, ini -1, artinya 0,1587 minus 0,1587. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan, kita cari hasilnya 0,935, 0,9332 minus 0,1587, 0,7745. Inilah probabilitasnya, kemungkinannya. Pertanyaannya belum selesai. Pertanyaannya berapa jumlah, tentukan jumlah. Artinya jadi jumlah, oke, kita tulis soal ya, jumlah yang memiliki apa itu, kadar kolesterol antara 180 sampai dengan 280 adalah 0,7745 dikali dengan berapa orang? N-nya 100 orang. 100% orang sama dengan 77,45 atau sama dengan 77 orang. Oke. Mohon dipelajari, mohon dikerjakan, yang B dikerjakan untuk latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.